Kendati demikian, banyak pendapat yang mengatakan tidak ada pemenang Perang Dingin. Gorbachev juga menilai Perang Dingin telah merugikan seluruh pihak yang berperan dan terdampak karenanya. Selamat datang di channel kami. Maaf jika ada yang salah kamar. Ini bukan konten gaming, tapi kita akan ngebahas bubarnya Uni Soviet dan Perang Dingin. Tepatnya pada 1980, Uni Soviet mengalami gejala kemerosotan ekonomi yang berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan di dalamnya. Untuk menyehatkan kembali kondisi ekonomi negaranya, Presiden Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, membentuk sebuah kebijakan baru yang bernama Perestroika. Perestroika mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Di dalam kebijakan tersebut, terdapat 3 prinsip utama, yakni glasnost atau transparansi, demokratisasi, dan rule of law. Namun, kebijakan perestroika tersebut sering dianggap sebagai akibat jatuhnya komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur dan mengakhiri Perang Dingin. Bagaimana tidak, glasnost atau keterbukaan itu yang diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk Uni Soviet, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Glasnost memicu timbulnya perpecahan di Uni Soviet karena adanya keterbukaan dan kebebasan informasi. Media pun mulai mendorong keterbukaan setiap permasalahan yang terjadi di dalam Uni Soviet yang selama ini ditutup-tutupi, baik sosial, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, Amerika Serikat yang merupakan lawan Uni Soviet kala Perang Dingin mengalami nasib yang sebaliknya. Kapitalisme dan pasar bebas membuat Amerika Serikat semakin gemuk dan makmur. Di antara kita, mungkin tidak asing lagi dengan apa itu Perang Dingin, yakni persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain di dunia. Pada periode ini, terjadi ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya dunia dengan perbedaan ideologi di antara keduanya. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan pasca perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program Marshall Plan Amerika Serikat. Dan untuk menandinginya, Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon bersama sekutu timurnya. Amerika Serikat membentuk aliansi militer NATO pada tahun 49, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Selebihnya terkait latar belakang terjadinya Perang Dingin akan kita kupas pada video selanjutnya, hingga fenomena apa saja yang terjadi sepanjang perang ini berlangsung. Maka dukunglah channel kami agar terus berkembang. Kita kembali ke topik. Pada tahun 1989, sistem aliansi Soviet berada di ambang keruntuhan. Akibat hilangnya dukungan militer dari Soviet, satu persatu para pemimpin negara-negara komunis atau Pakta Warsawa juga kehilangan kekuasaan. Di Uni Soviet sendiri, kebijakan glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Soviet. Bulan Februari 1990, dengan semakin memuncaknya isu pembubaran Uni Soviet, para pemimpin partai komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan selama 73 tahun. Pada saat yang sama, isu kemerdekaan yang dipicu oleh glasnost semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet sepenuhnya. Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kedikdayaan komunisme Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, dan Bulgaria. Rumania menjadi satu-satunya negara Blok Timur yang menggulingkan kekuasaan komunis secara keras dengan mengeksekusi kepala negaranya. Sikap permisif Gorbachev terhadap Eropa Timur awalnya tidak meluas ke wilayah Soviet. Bahkan George Bush
yang berjuang untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan Soviet, mengutuk pembunuhan pada bulan Januari 1991 di Latvia dan Lithuania. Bush sendiri memperingatkan bahwa hubungan ekonomi akan dibekukan jika kekerasan terus terjadi. Uni Soviet secara fatal dilemahkan oleh kudeta yang gagal pada tahun 1991 dan meningkatnya jumlah Republikan Soviet, khususnya di Rusia, yang mengancam akan memisahkan diri dari Uni Soviet. Persemakmuran negara-negara merdeka yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1991 dipandang sebagai entitas penerus Uni Soviet. Namun, menurut para pejuang Rusia, tujuannya adalah untuk memungkinkan perpisahan secara beradab antara Republik-Republik Soviet dan juga sebanding dengan kelonggaran konfederasi. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Presiden Amerika Serikat George Bush menanggapi bubarnya Uni Soviet dengan sukacita. Ia mengklaim AS telah memenangkan Perang Dingin. Kendati demikian, banyak pendapat yang mengatakan tidak ada pemenang Perang Dingin. Gorbachev juga menilai Perang Dingin telah merugikan seluruh pihak yang berperan dan terdampak karenanya. Setelah Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sedangkan reformasi kapitalis mengakibatkan terjadinya resesi parah, lebih parah daripada yang dialami oleh AS dan Jerman selama depresi besar. Setelah berakhir, Perang Dingin masih terus mempengaruhi dunia. Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Perang Dingin juga membantu mendefinisikan peran politik Amerika Serikat di dunia pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1989, AS menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000 tentara di luar negeri yang tersebar di puluhan negara. Dengan 326.000 terdapat di Eropa, 2/3-nya di Jerman Barat, dan sekitar 130.000 terdapat di Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan. Perang Dingin juga menandai puncak pengembangan industri militer, terutama di Amerika Serikat, dan pendanaan militer secara besar-besaran. Pengembangan industri militer ini memiliki dampak besar terhadap negara yang bersangkutan, membantu membentuk kehidupan kemasyarakatan, kebijakan, dan hubungan luar negeri negara tersebut. Pengeluaran militer Amerika Serikat selama berlangsungnya Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun dolar, sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa mereka dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Sulit untuk memperkirakan jumlah korban dan kerugian dari pihak Soviet, namun jika dilihat dari komparasi produk nasional bruto mereka, maka biaya keuangan yang dikeluarkan oleh Soviet selama Perang Dingin jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Selain hilangnya nyawa warga sipil oleh para tentara tak berseragam, jutaan jiwa juga tewas dalam perang proksi antar kedua negara adidaya ini di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tenggara. Sebagian besar perang proksi dan bantuan untuk konflik-konflik lokal terus berakhir seiring dengan usainya Perang Dingin. Perang antar negara, perang etnis, perang revolusi, serta jumlah pengungsi menurun tajam pada tahun-tahun pasca Perang Dingin. Di sisi lain, konflik-konflik antar negara di dunia ketiga tidak sepenuhnya terhapus pasca Perang Dingin. Ketegangan ekonomi dan sosial yang dulu dimanfaatkan sebagai bahan bakar Perang Dingin terus berlangsung di dunia ketiga. Kegagalan kontrol negara di sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintah komunis telah menghasilkan konflik sipil dan etnis baru, terutama di negara-negara bekas Yugoslavia. Berakhirnya Perang Dingin telah menghantarkan Eropa Timur pada era pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah negara demokrasi liberal. Sedangkan di bagian lain dunia, seperti di Afghanistan, kemerdekaan diikuti dengan kegagalan negara. Nah, sekian untuk konten perdana kami kali ini. Maaf jika ada yang salah kamar. See you next time.